Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan desain UI UX bagian 15, yaitu presentasi dan evaluasi portofolio UI UX. Jadi kami berjumlah 4 orang, dimulai saya sendiri, Rizky Wulandari, terus ada Tasya Alifia Ishar, terus ada Muhammad Lutfi, dan Ikhwan Muhammad Jamil. Di sini ada deskripsi proyek dan tujuan. Jadi di sini penyusunan portofolio akhir proyek ini difokuskan pada perancangan produk digital interaktif yang solutif dengan metodologi design thinking. Kami mengidentifikasi masalah nyata pengguna, menyusun solusi kreatif, hingga menguji dan menyempurnakannya secara berkelanjutan. Uh, Terus tujuan utamanya itu validasi dan portofolio profesional. Itu bertujuan membuktikan fungsionalitas desain melalui pengumpulan masukan pengguna secara objektif. Hasil akhir disiapkan menjadi aset portofolio standar industri yang menunjukkan keahlian riset, konseptual, visual, dan eksekusi tim. Selanjutnya proses desain yang akan dijelaskan oleh Tasya Alifia Isar. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses desain wireframing, menyusun struktur dasar LOFI. Sebelum mendesain komponen visual yang kompleks, kami terlebih dahulu memetakan arsitektur informasi dan memvalidasi tata letak elemen melalui wireframe sederhana. Tata letak fungsional menempatkan navigasi konten dan tombol call to action diposisikan tanpa gangguan detail warna. Pengurangan kognitif mengutamakan kejelasan alur sebelum memperindah aspek visual estetika. Alur navigasi terarah, memastikan alur pengguna dari titik awal hingga tujuan berjalan logis. Selanjutnya, prototipe dan iterasi yang akan dijelaskan oleh Lutfi. Selanjutnya ada bagian hasil akhir dan dampak perbaikan yang akan dijelaskan oleh Ikhwan Muhammad Jamil. Baik, jadi dampak perubahan desain bagi pengguna itu kami melakukan perbandingan efisiensi alur kerja sebelum dan sesudah. Perancangan ulang berdasarkan feedback komprehensif. Jadi penyederhanaan rute tugas penting tidak hanya meningkatkan kenyamanan emosional pengguna, tetapi juga menekan tingkat kegagalan drop off set secara signifikan. Jadi selama proses krusial seperti pengisian data. Saja, saya kembali ke moderator. Selanjutnya ada masukan pengguna yang akan dijelaskan oleh Tasya Alifia Ishar. Baik, di sini saya akan menjelaskan masukan pengguna usability testing. Yang pertama itu ada navigasi alur. Beberapa pengguna merasakan kesulitan menemukan menu utama karena icon pendukung kurang representatif dan hierarki penulisan kurang tajam. Yang kedua itu kontras tombol, yang dimana warna tombol dinilai terlalu lembut dan menyatu dengan background sehingga mengurangi visibilitas fungsional tombol. Yang ketiga itu proses checkout, yang dimana langkah-langkah transaksi checkout dinilai terlalu panjang dan bertele-tele menuntut entry data berulang yang melelahkan pengguna. Selanjutnya ada daftar evaluasi dan rencana perbaikan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Lutfi.
Selanjutnya ada siklus pengembangan visual design yang akan dijelaskan oleh Ikhwan Muhammad Jamil. Jadi siklus pengembangan visual design itu yang pertama fase ID dan LOFI, yang dimana konseptualisasinya struktur aplikasi dasar, pemetaan fungsi dasar halaman, dan tata letak hierarki informasi tanpa bias warna. Dan yang kedua itu evaluasi high fidelity, yang dimana menerapkan identitas visual, komponen tombol, interaktif, ikon grafis modern, serta pemosisian elemen berpaduan sistem UI. Dan yang ketiga itu penyempurnaan akhir, yang dimana penyesuaian ulang kontras warna tombol aksi utama, simplifikasi navigasi, serta penyederhanaan alur proses transaksi. Sudah. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.